Ya, berjumpa kembali dengan Bapak pada materi panca indera. Saya Gunadi. Nah, kita akan membahas alat indera yang ketiga pada tayangan ini, yaitu indera pembau atau hidung. Sebelum lebih lanjut mempelajari tayangan ini, jangan lupa kalian nanti like, kemudian share dan subscribe. Bagikan apa yang kalian dapat di sini, kemudian berikan komentar untuk memperbaiki tayangan-tayangan selanjutnya. Bagikan kepada teman kalian jika ini memang bermanfaat. Oke, kita teruskan ya. Kita akan membahas indera pembau atau hidung. Ini gambarnya kurang seperti ini, hidung kita ya. Nah, pada topik ini yang dibahas adalah mengenai anatomi atau struktur hidung itu sendiri, kemudian saraf dan pusat pembawaan yang berkaitan dengan hidung, proses membawi serta gangguan pada indera pembau. Kita lihat yang pertama, anatomi hidung kita. Ya. Apabila kita lakukan pembedahan secara memanjang, gitu ya, maka hidung kita akan tampak seperti pada gambar di samping. Ya, di situ terdiri dari lubang hidung bagian yang paling luar, kemudian ada rongga hidung, ada rambut pada hidung, pembuluh darah kapiler, kemudian sel kelenjar, ujung saraf pembau, dan akhirnya ada serabut saraf. Ya, rambut sendiri itu berfungsi sebagai penyaring material-material yang keluar, yang masuk dari udara, kotoran-kotoran tertahan di situ, dan nanti akan diperangkap oleh sel-sel kelenjar yang menghasilkan lendir. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu akan melakukan penyesuaian suhu dari udara yang masuk ketika kita bernafas, di mana udara di luar itu cenderung lebih rendah dari suhu tubuh kita. Ya, ujung saraf pembau nanti berfungsi untuk mengubah rangsangan atau stimulus untuk dikirimkan ke pusat pembawaan di otak. Nah, ini kita buat lagi lebih detail gambar dari hidung, khususnya berkaitan dengan sistem pembawaan. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri kita lihat di sini ada sel-sel epitel bersilia, itu nanti yang akan bertugas menangkap senyawa kimia yang masuk bersama udara, bersama oksigen yang akan menuju paru-paru. Nanti senyawa kimia khusus yang akan menimbulkan bau ditangkap oleh sel-sel rambut ini. Ya. Kemudian nantinya akan diteruskan kepada serabut saraf yang kita kenal dengan nervus atau saraf olfaktorius untuk dibawa ke pusat pembawaan. Di antara sel-sel pembau nanti akan ada sel yang kita sebut dengan jaringan epitel, jaringan penyokong. Yang ada di antara sel-sel pembau juga ada sel epitel kelenjar yang akan menghasilkan lendir untuk memperangkap kotoran sekaligus untuk memberikan kelembapan pada udara yang masuk sebelum menuju paru-paru. Kemudian di sini yang berwarna hijau titik-titik ini adalah tulang spon, tulang keras berbentuk spon yang bagian dari tengkorak dalam. Ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan saraf pembau. Nah, bau yang masuk, yang senyawa kimia itu nanti akan teruskan pusat pembawaan di otak. Nah, inilah proses membawi atau proses faal, proses fisiologis membawi. Nah, stimulusnya itu tadi adalah senyawa kimia berbentuk gas. Kemudian ada sarafnya adalah saraf pembawaan nervus olfaktorius, nanti akan dibawa ke pusat pembawaan di otak. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Rangsangan atau stimulusnya berupa senyawa kimia, gas yang menimbulkan bau, ya, masuk ke lubang hidung, kemudian ditangkap oleh epitelium olfaktori atau lapisan epitel pada hidung yang ada di antara sel-sel
epitel bersilia penangkap bau tadi. Nah, kemudian senyawa kimia akan diperangkap oleh lapisan lendir yang dihasilkan oleh sel kelenjar pada lapisan epitel tadi. Nah, senyawa kimia tadi ditangkap oleh reseptor saraf olfaktorius untuk diubah menjadi impuls. Kemudian dibawa ke talamus, bagian dari otak, kemudian ke hipotalamus, dan terakhir dibawa ke otak besar di daerah olfaktori, ya, di bagian korteks untuk ditafsirkan, ya, bau ini apa. Nah, nanti responnya bisa menutup hidung, bisa kita hirup ketika aromanya itu membuat kita nyaman. Nah, hasilnya, ya, responnya tergantung dari perintah otak. Itulah kira-kira proses faal pembauan atau kerja hidung kita. Nah, hidung ini nanti akan bekerja sama dengan lidah sebagai indera pengecap, sehingga kita pada akhirnya bisa menikmati suatu makanan yang enak, aroma yang segar, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada materi indera pengecap. Sekarang kita masuk kepada gangguan yang mengakibatkan fungsi indera pembau itu terganggu. Ya. Yang pertama adalah selesma atau cold bahasa Inggris atau flu. Ini hidungnya berlendir karena penyakit influenza atau flu. Ya. Karena adanya lendir, maka risikonya kita juga sulit untuk membaui sesuatu. Rhinitis ini adalah radang karena alergi, rhinitis alergika. Sinusitis, radang pada sinus di daerah hidung, ya. Kemudian polip hidung, ini munculnya jaringan yang tumbuh semacam tumor, bisa jinak, bisa ganas, dan itu akan mengganggu proses pernapasan ataupun pembauan. Hidung tersumbat ataupun pilek sama dengan tadi selesma, ya. Tadi banyaknya lendir yang dihasilkan oleh sel kelenjar karena masuknya entah itu alergen ataukah virus ataupun apa sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Kemudian ada anosmia. Anosmia ini tidak dapat membaui. Kalau kalian sekarang sedang mengikuti perkembangan virus corona 19 COVID-19, ya, salah satu gejala yang dialami penderita itu adalah anosmia, tidak dapat membaui, ya. Jadi mau diberikan aroma harum ataupun aroma busuk atau apa, hidung kita tidak merespon, ya. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah dinosmia. Jadi kalau ini terbalik dengan anosmia, nah orang yang seperti ini karena kerusakan sel saraf atau di pusat pembauan, dia akan selalu merasa mencium bau-bau yang tidak nyaman, bau-bau yang busuk. Demikian pembahasan mengenai indera pembau. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa kalian berikan komentar, like, subscribe, dan bagikan atau share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.